warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar dengan pembahasan i'rab. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu i'rab? Oke, i'rab adalah al-i'rabu huwa ta'yiru au akhiril kalim lihtilafil awamil dahilah 'alaiha lafdan au takdiran. Ini ya. Al-i'rabu huwa ta'yiru au akhiril kalim lihtilafil awamil dahilah 'alaiha lafdan au takdiran. Ini ya, yang artinya adalah i'rab adalah perubahan akhir kata atau kalimat yang disebabkan oleh perbedaan amil-amil yang memasukinya, baik secara lafadz ataupun secara diperkirakan. Atau yang lebih singkatnya gini, i'rab adalah perubahan akhir kata atau perubahan akhir kata karena pengaruh dari amil lain. Jadi kata kuncinya kita ada dua, yaitu perubahan akhir kata dan pengaruh dari amil atau kata lain. Jadi untuk kalian semua bisa mengingat-ingat dua kata kunci tersebut agar dapat atau mudah mempelajarinya. Seterusnya yaitu kita masuk pembagian dari i'rab itu sendiri. Pembagian dari i'rab itu sendiri ada 4. I'rab dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, dan yang ketiga i'rab jar, dan yang keempat i'rab jazm. I'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Dan setiap dari 4 i'rab tersebut itu memiliki tanda-tanda. Dan tanda-tanda tersebut itu meliputi tanda asal atau tanda asli dari i'rab itu sendiri dan tanda niyabah atau tanda pengganti. Adapun yang kita bahas kali ini adalah tanda asal i'rab. Jadi untuk tanda niyabah atau tanda penggantinya itu nanti ada sedikit-sedikit pembahasan aja. Untuk tanda asal dari i'rab rafa, tanda asal dari i'rab rafa adalah dhammah. Tanda asal dari i'rab nasab adalah fathah. Dan tanda asal dari i'rab jar adalah kasrah. Dan untuk tanda asal dari i'rab jazm adalah sukun. Jadi bisa diingat-ingat, tanda asal dari i'rab rafa dhammah, tanda asal dari i'rab nasab adalah fathah, dan tanda asal dari i'rab jar adalah kasrah, dan untuk tanda asal dari i'rab jazm adalah sukun. Seterusnya kita tambah dengan sedikit tentang tanda pengganti dari i'rab itu sendiri. Tanda pengganti atau tanda niyabah dari i'rab rafa, pengganti dari dhammah adalah wawu, alif, dan nun. Ada wawu, alif, dan tetapnya nun. Dan untuk i'rab nasab, pengganti dari fathah adalah
i'rab nasab pengganti dari fathah adalah alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Dan untuk tanda pengganti dari i'rab jar pengganti kasrah itu ya dan fathah. Dan untuk pengganti sukun dari i'rab jazm adalah membuang huruf. Membuang huruf di sini bagi menjadi dua, membuang huruf nun dan juga membuang huruf ilat. Jadi tanda pengganti dari i'rab rafa, pengganti dari dhamma itu ada wawu, alif, dan tetapnya nun. Sedangkan pada i'rab nasab pengganti dari fathah adalah alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Sedangkan pengganti dari kasrah dari i'rab jar adalah ya dan fathah. Dan untuk pengganti dari sukun dan i'rab jazm adalah membuang huruf. Membuang huruf di sini dibagi menjadi dua, yaitu membuang huruf nun dan membuang huruf ilat. Jadi pada i'rab rafa tidak hanya dialamati dengan ditandai dengan dhamma saja, tetapi juga bisa ditandai dengan wawu, alif, dan tetapnya nun. Begitupun dengan i'rab nasab tidak hanya dialamati dengan fathah saja, akan tetapi juga bisa dialamati dengan alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Begitupun i'rab jar juga seperti itu, tidak hanya dialamati dengan kasrah saja, namun juga bisa dialamati dengan ya dan fathah. Begitupun dengan i'rab jazm, tidak hanya dialamati dengan sukun, akan tetapi juga bisa dialamati dengan membuang huruf. Membuang hurufnya dibagi menjadi dua, yaitu membuang nun, huruf nun, dan membuang huruf ilat. Jadi bisa disimpulkan kalau tanda-tanda dari i'rab itu ada 14, yang dimana itu jumlahnya ada 14, yang dimana yang 4 adalah tanda asal atau tanda asli dari i'rab itu sendiri, dan yang 10 adalah tanda niyabah atau tanda pengganti. Dan dengan pembahasan ini apakah sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, tanda-tanda i'rab rafa itu ada dhamma. Pada dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada dhamma menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' shahihul akhir. Dhamma menjadi alamat i'rab rafa itu menempati 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' shahihul akhir. Pada isim mufrad contohnya ja'a zaitun. Pada jamak taksir contohnya ja'a rijalu. Pada jamak muannas salim contohnya ja'a al-muslimatu. Dan pada fi'il mudhari' shahihul akhir atau disebut dengan fi'il mudhari' shahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu dengan wawu jamak, alif tasniyah, dan ya muannas mukhatabah. Contohnya ya daribu. Begitupun selanjutnya dengan wawu. Wawu menjadi alamatnya
Wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada dua tempat. Dan selanjutnya itu wawu. Wawu menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada dua tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya as-sholihuna. Sedangkan asmaul khamsah adalah isim-isim yang 5, yaitu abun, ahun, hamun, fu, dzumalin. Di sini contohnya jaa abuka, jaa ahuka, dan seterusnya. Dan untuk selanjutnya alif. Alif menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada satu tempat, yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah. Contohnya jaa zaidani. Alif menjadi alamatnya i'rab rafa itu bertempat pada satu tempat, yaitu isim tasniyah. Contohnya jaa zaidani. Yang selanjutnya adalah tetapnya nun. Tetapnya nun menjadi alamatnya i'rab rafa itu juga bertempat pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah fi'il yang 5. Tetapnya nun menjadi alamatnya i'rab rafa bertempat pada satu tempat, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah adalah isim-isim yang fi'il yang 5 yang akhirnya bertemu wawu jamak, isim alif tasniyah dan ya muannas mukhatabah. Contohnya yaf'alani. Taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Dan yang kedua kita masuk pada i'rab nasab. I'rab nasab itu tanda-tandanya tadi satu ada tanda asal dan yang keempat tanda niyabah. Yang pertama yaitu fathah. Fathah menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada 4 tempat juga, yaitu isim mufrad, jamak taksir, maaf. Fathah menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada 3 tempat. Yang pertama yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' shahihul akhir. Fathah bertempat pada i'rab nasab menjadi alamatnya i'rab nasab menempati 3 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' shahihul akhir. Isim mufrad contohnya ra'aitu zaidan, jamak taksir ra'aitu rijala, dan fi'il mudhari' shahihul akhir ada layyat haba. Jadi fathah menjadi alamatnya i'rab nasab menempati 3 tempat, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' shahihul akhir. Fi'il mudhari' isim mufrad contohnya ra'aitu zaidan, jamak taksir contohnya ra'aitu rijala, dan fi'il mudhari' shahihul akhir contohnya layyat haba. Dan seterusnya ada alif.
Alif menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah, contohnya ra'aitu abaka, ra'aitu ahoka, ra'aitu hamuka, dan seterusnya. Selanjutnya kasro. Kasro menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada satu tempat juga, yaitu jamak muannats salim. Kasro. Kasro menjadi alamatnya i'rab nasab bertempat pada satu tempat, yaitu jamak muannats salim. Contohnya ra'aitu al-muslimati, ra'aitu al-muslimati. Dan selanjutnya adalah ya. Ya menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada dua tempat, yaitu isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Isim tasniyah contohnya ra'aitu al-muslimaini, dan pada jamak mudzakkar salim contohnya ra'aitu al-muslimina. Isim tasniyah contohnya ra'aitu al-muslimaini, pada jamak mudzakkar salim ra'aitu al-muslimina. Dan yang terakhir itu membuang nun. Membuang nun menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada af'alul khamsah. Membuang nun menjadi alamatnya i'rab nasab itu bertempat pada af'alul khamsah. Af'alul khamsah, yang contohnya lai yaf'ala, lai taf'ala, yang asalnya adalah lai yaf'alani, nunnya dibuang menjadi lai yaf'ala. Oke, selanjutnya kita masuk pada i'rab jar. Alamat i'rab jar itu ada tiga. Yang satu alamat asal i'rab itu sendiri, yang kedua adalah alamat atau tanda niyabah. Yang pertama kasro. Kasro menjadi alamatnya i'rab jar itu bertempat pada tiga tempat. Kasro menjadi alamatnya i'rab jar bertempat pada tiga tempat. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua jamak taksir, dan yang ketiga adalah jamak mudzakkar, jamak muannats salim. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Jar kasra. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim. Isim mufrad contohnya marartu bizaitin. Pada jamak taksir contohnya marartu birrijali, dan pada jamak muannats salim contohnya marartu bil muslimati. Isim mufrad marartu bizaitin, jamak taksir marartu birrijali, dan jamak muannats salim marartu bil muslimati. Oke, selanjutnya adalah ya. Ya menjadi alamatnya i'rab jar, menempati
3 tempat juga, yaitu jamak mudzakkar salim, isim tasniyah, dan asmaul khamsah. Ya, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya marartu zaidina. Isim tasniyah marartu zaidaini. Sedangkan asmaul khamsah marartu bi abika. Yang selanjutnya adalah fathah. Fathah menjadi alamatnya i'rab jar itu bertempat pada isim ghairu munsharif. Fathah menjadi alamatnya i'rab jar itu bertempat pada isim ghairu munsharif. Fathah menjadi alamatnya i'rab jar bertempat pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu mempunyai isim ghairu munsharif itu mempunyai 9 ilat yang terkumpul dalam ijma' wazin atilan anits bima'rifatin raqib wazid ujmatan falwas wuqat kamulah, yaitu sebagai pengetahuan saja ilatnya isim ghairu munsharif itu ada 9. Yang pertama sighat muntahal jumu', yang kedua wazan fi'il, yang ketiga yaitu adal, yang keempat ta'nis, yang kelima alamiah, yang keenam tarkib masjid, yang ketujuh ziyadah alif nun, dan yang kedelapan ajam, dan yang kesembilan adalah wasfiyah. Oke, kita masuk pada i'rab jazm. I'rab jazm menjadi alamatnya i'rab jazm itu tandanya ada sukun dan membuang huruf. Sukun menjadi alamatnya i'rab jazm itu menempati 3 tempat. Sukun menjadi alamatnya i'rab jazm itu menempati 3 tempat, yaitu maaf. Sukun menjadi alamatnya, saya ralat ya. Sukun menjadi alamatnya i'rab jazm itu hanya menempati 1 tempat, yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir. Fi'il mudhari' shahihul akhir. Sukun menjadi alamatnya i'rab jazm itu menempati 1 tempat, yaitu fi'il mudhari' shahihul akhir. Contohnya lam yadrib. Sedangkan membuang huruf itu ada membuang huruf nun dan membuang huruf ilat. Membuang huruf ilat itu bertempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir.
ilat menempati menjadi alamatnya i'rab jazm itu bertempat pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Contohnya yahzu. Awalnya itu yahzu jadi lam yahzu, wawunya dibuang. Dan membuang huruf nun. Ya, untuk pembahasan tanda-tanda i'rab kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk pada contoh-contoh dari i'rab tersebut dan cara mengi'rabinya. Yang pertama itu ada contoh perubahan secara lafadz. Pada lafadz zaitun. Yang pertama ada lafadz ja'a zaitun, yang kedua ra'aitu zaitan, dan yang ketiga marartu bi zaitin. Kata kuncinya zaitun ya. Yang pertama ja'a zaitun, marartu bi zaitin, dan ra'aitu zaitan. Ja'a zaitun. Zaitun di sini dibaca i'rab rafa karena dia adalah isim mufrad dan kedudukan dia sebagai fa'il. Alamat rafa'nya ditandai dengan dhammah. Begitupun dengan bi zaitin. Zaitin di sini dibaca jar atau majrur karena dia terletak setelah huruf jar berupa ba. Dan alamat jarnya dialamati dengan kasroh. Dan untuk zaitan di sini dibaca nasab karena dia adalah isim mufrad dan kedudukannya menjadi fa'il, dan alamat i'rab nasabnya dengan fathah. Contoh selanjutnya ada ja'a ar-rijalu. Ar-rijalu di sini ar-rijalu di i'rabi dengan i'rab rafa karena dia adalah jamak taksir. Di'irabi dengan i'rab rafa karena jamak taksir. Dan kedudukan dia sebagai fa'il. Dan alamat rafa'nya dialamati dengan dhammah. Dan selanjutnya contoh perubahan secara diperkirakan keberadaannya atau takdir. Itu ada ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah, dan marartu bil fatah. Al-fatah di sini dibaca rafa karena menjadi fa'il dan tanda rafa'nya dengan dhamma. Ra'aitu al-fatah. Al-fatah dibaca nasab karena menjadi maf'ul. Dan tanda nasabnya adalah dikira-kirakan. Marartu bil fatah. Bil fatah dibaca jar atau majrur karena terletak setelah huruf jar dan tanda jarnya adalah dikira-kirakan. Oh, maaf saya ralat untuk yang ja'a al-fatah. Saya ralat ya untuk ja'a al-fatah, maaf. Al-fatah di sini dibaca rafa karena menjadi fa'il dan tanda rafa'nya dikira-kirakan. Dan untuk catatan saja, i'rab yang masuk pada kalimat isim itu ada i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jar. Sedangkan i'rab yang bisa masuk pada kalimat fi'il itu ada i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm.
Jadi bisa disimpulkan kalau i'rab rafa dan nasab itu bisa masuk ke dua fi'il, yaitu fi'il, bisa masuk kepada dua kalimat, yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Akan tetapi kalimat atau i'rab jar hanya bisa masuk pada kalimat isim saja. Begitupun dengan i'rab jazm hanya bisa masuk pada kalimat fi'il saja. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.